Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun al-kiram, mari sama-sama kita buka kajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, terkhusus pada sahib kitab Al-Alim Al-Allamah Syekh Zainuddin Al-Malibari, juga kepada Syekh Muhammad Syata Ad-Dimyati. Kita mohonkan dengan keberkahan majlis, yang kurang sehat diangkat penyakitnya, panjangan umurnya, diberkahi segala usaha-usahanya, rezekinya tambah berkah, banyak ilmunya terus bertambah, tambah dekat kepada Allah. Al-hadini wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kita sampai di halaman 63 ya. Baris ke-6 ya, dari atas ya. Far'un, cabang. Kalau far'un ini ibaratnya dikembangkan lagi oleh mu'alifnya, diangkat beberapa permasalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Far'un ya, cabangnya, rantingnya ya. Lau fa'ala syai'an minal muharramati nasiyan au jahilan bitahrimihi wajabat al fidyatu in kana itlafan ka halqi sya'rin wa qalmi zufurin wa qatli saydin ya. Masih berbicara tentang
larangan-larangan ihram ya. Lau fa'ala syai'an minal muharramat ya. Seandainya seseorang melakukan sesuatu minal muharramat dari yang diharamkan ya. Tapi melakukannya dia nasian, lupa, au jahilan bitahrimihi, atau dia nggak tahu ini hukumnya haram gitu ya. Dia dalam kondisi berihram, sudah menjatuhkan niat haji atau niat umroh ya. Dia melakukan sesuatu yang haram, yang tidak boleh, melakukan larangan-larangan ihram. Tapi dia lakukannya, dia nasian, dia lupa, atau dia nggak tahu bahwa itu haram ya. Nah seperti itu tetap dia wajibatil fidyatu, wajib dia membayar fidyah ya. In kana iktilafan, jika hal yang dilakukan itu emang murni iktilaf ya, perbuatan yang bakal merusak ibadah hajinya, ibadah umrohnya. Iktilaf itu melakukan perbuatan yang merusak. Contohnya seperti apa? Ka halqi sya'arin, seperti memotong rambut ya, menjatuhkan rambut, mencabut rambut gitu. Dia melakukan itu, dia lupa atau dia kagak tahu, tetap kena fidyah. Karena itu iktilafan dasarnya ya, merusak. Kedua seperti contohnya wa qalmi zufurin, dia motong kuku ya. Makanya kan disunahkan, dianjurkan sebelum jamaah mau umroh ya, misalnya bapak-bapak, ibu bisa kita mau umroh, nah bagus ya, semalamnya kita udah sunnah umroh dipotong-potongin dulu nih, sunnah ihram, kukunya dipotong, bulu-bulu halus di tubuh kita dipotongin, dibersihin ya. Wa qatli saydin, dan seperti juga membunuh buruan. Jangan larangan ihram itu kagak boleh membunuh binatang, membunuh tanaman. Nah itu dilakukannya sengaja, dilakukannya dia lupa atau dia kagak tahu, tetap dia mengeluarkan fidyah ya. Fidyahnya mana udah jelas ya. Kalau yang melanggarnya besar-besar ya motong kambing. Kalau hanya kecil dia cukup apa? Kasih makan fakir miskin sebanyak 6 orang. Ada juga puasa 3 hari di sana, 7 hari setelah pulang haji. Nah, ini berat kalau puasa. Makanya banyakan akhirnya kasih makan aja. Ya ta'amul ya, memberi makan 6 fakir miskin. Wala tajibu in kana tamattu'an. Ya. Nah, kagak wajib bayar fidyah karena itu pakai tajibu fidyatun, enggak sebut lagi. Sebelumnya sudah ada wajibat al-fidyah kan. Ini sama. Itu adalah bahasa fikih di sini. Wala tajibu, dan tidak wajib apa? Fidyah. Ya. In kana tamattu'an, jika dia
melanggarnya yang bersifat tamattu'an, yang mengandung unsur-unsur kenikmatan. Ya, kalau kuku kan dipotong, rambut ini, ya. Tapi kalau dia melanggarnya yang bersifat tamattu'an, seperti apa? Kalubsin. Nah, seperti dia make pakaian yang berjahit. Kan jamaah ada aja ya macam-macam modelnya kan. Udah dikasih tahu, udah manasik. Ini banyak suka kejadian. Berangkat dari Madinah sudah niat ihram lah. Sampai hotel Mekah kan biasanya makan dulu kan di restoran. Kalau datang di hotel, welcome makan dulu. Dan jamaah dibagikan kunci. Kita pesan jamaah sekalian, sekarang jam 8, nanti ya jam 9 kita kumpul kembali. Dalam keadaan berwudu, ya kita mau tawaf, sa'i, tahallul. Jamaah sampai kamarnya ada yang lupa. Bapak-bapak habis makan biasanya dia langsung ganti ihramnya, dia ngerokok di kamarnya, pakai baju. Ada yang model kayak gitu tuh. Ada yang dikatakan tuh ya in kana tamattu'an, dia bukannya i'tilafan. Kalau i'tilafan tadi kan berarti potong kuku, potongan rambut. Hal yang seperti ini dia kagak wajib gitu. Tapi kalau mau sempurnanya tadi sedekah, tetap sedekah, ya bagus. Wa tatayyubin, dan mengenakan wangi-wangian. Nah, ini namanya kan mengandung unsur yang tamattu, ya. Ada nilai-nilai kesenangan, kenikmatan. Wal wajibu, dan kewajiban fidyah fi izalati thalathi sya'aratin, dalam menghilangkan 3 lembar. Kalau selembar doang itu enggak wajib kena fidyah. Bapak-bapak boleh ngemandi lagi ihram, boleh. Tapi mandinya jangan pakai sabun, ya kan. Hanya sebibatnya ngademin tubuh. Seandainya rambutnya juga pasti jangan garuk, ya, takut rambut ada yang rontok. Artinya hanya ngademin badan aja boleh, ya. Apalagi zaman dulu perjalanan Madinah Mekah panas begitu, tetap menjaga larangan ihram, ya. Itu boleh dibuka di mana, di dalam toilet kita. Nah, kalau ada rambut kita jatuh sampai 3 helai, bukan hanya di kepala ya, di tubuh juga sama, ini sama aja, ketek gitu. Makanya kan kita disunahkan juga bulu ketek dibersihin. Kalau perjalanan lama dingin begini lupa nyabut dah. Copot. Ya, 3 helai rambut au azfarin, atau 3 kuku. Kalau itu jatuh tergugur, maka dia wajib kena fidyah. Dan itu berbentuk wilaan bittihadi zamanin wa makanin. Artinya secara wila, berturut-turut, bersamaan, ya. Bittihadi, dengan satu waktu, wa makan, tempat, ya. Urfan, secara kebiasaan. Fidyatun kamilatun, maka dia kena fidyah yang sempurna. Kalau motong 1 ekor kambing itu, ya. Wa fi wahidatin, gimana kalau yang rontoknya hanya 1 lembar doang? Maka ibu-ibu kan kita sebelum niat umroh ya, habis mikot, habis kita ke Bir Ali misalnya, dari hotel bergerak dulu ke Bir Ali, sholat sunat, biasanya sholat sunat taubat,
sunat-sunat ihram, ya. Kumpul lagi kan di bis mau niat. Ya, ibu-ibu kan ada aja yang rambutnya masih habis dipakai jilbab, ada yang keluar lagi. Nah, sebelum kita niat nih, kita perhatiin dulu, ibu-ibu rapin rambutnya semua. Bapak-bapak masih ada nggak yang pakaian celana dalam? Pada lupa, lepas dulu. Ya, bapak-bapak tumitnya, kalau ada yang pakai sepatu harus diinjak bagian belakangnya, tumitnya terbuka, ya kan? Artinya secara surut, ya al-muhrimnya secara zahiri udah, baru kita niat umrah. Kemudian diingetin larangan-larangan ini pada tuh, agar jamaah kagak pada lalai lupa. Nah kalau jatuhnya hanya 1 lembar, gimana? Wa fi wahidatin muddu ta'amin. Nah, kalau jatuhnya hanya 1 lembar rambut atau 1 kuku, nah dia mengeluarkan 1 mud makanan. Ya. 1 mud itu berapa ya? Kemarin kita sebutin sekitar 0,6 gram ya. Ya, 1 mud kan 1 tangan ya. Wa fisnataini, nah, kalau yang jatuhnya 2 helai rambut, jadi pikir sampai detail banget. Kalau rambutnya 2 ya, atau 2 kukunya, muddani, dia wajib mengeluarkan 2 mud. Nah, gitu ya. Baik. Wadamu tarki ma'murin, ya, zabhun artinya. Dan dam meninggalkan ma'mur, tadi hal-hal yang telah diperintahkan yang menjadi wajib dalam haji dan umrah. Ka ihramin minal miqat, seperti ihram dari miqat, ya. Hanya cerita sedikit, misalnya jamaah yang kemarin lagi rame-rame, jamaah plus misalnya, tapi jamaah yang non kuota, ya, itu kan terkadang kita berstrategi tuh, mas dari Madinah ke kota Mekah, kan harus berihram, pakai berihram miqat gitu. Nah, cuman kalau kita begitu pas giliran masuk ke perbatasan kota Mekah, tanah haram, ada penjagaan, bisa-bisa kita nggak masuk. Nah itu terkadang kita nggak pakai kain ihram, berarti kita di situ kena dam, ya. Terus kita kagak miqat lagi. Nah itu namanya wadamu tarki ma'murin, ya. Istilah kedam, dam itu kan darah itu hubungan dengan hewan, dipotong. Ya, dam meninggalkan ma'mur, hal-hal yang jadi kewajiban ihram. Ka ihramin minal miqat, seperti berihram dari miqat. Jamaah haji dari Madinah, berarti miqatnya di mana? Masjid Bir Ali, ya. Kalau lagi umroh atau haji dari kota Taif, Qanul Manazil gitu ya. Kalau di Mekah ada 3 titik tuh, ada Ja'rona, ada Tan'im, ada Hudaybiyah. Siapa saja yang mau umroh, miqatnya dari situ. Kalau haji di tempat kita tinggal. Yang kedua, wa mabitin bi Muzdalifata wa Mina, ya. Mabit di Muzdalifah. Kalau jamaah sudah berada di Arafah, tawukuf di Arafah, kemudian kan dari Arafah kita bergerak ke Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah itu ada istilahnya mabit di Muzdalifah. Apa mabit? Bermalam di kawasan Muzdalifah. Itu
Kalau jamaah reguler ibaratnya dijemput oleh bis. Dia drop, ditaruh situ. Padang Sahara begitu. Ya, di kerangkengin ada batasannya. Sampai kapan? Ya paling enggak sampai melewati tengah malam. Gitu ya. Kalau jamaah plus bisa ngatur waktunya. Biasa sejamnya cukup itu. Langsung setar. Itu mabit di Muzdalifah, yaitu merupakan wajibatul haji. Kalau ditinggalkan hajinya sah, jadi dia kena dam. Ini, ya. Wa Mina, dan di Mina, mabit di Mina. Biasanya di sinilah jamaah ngumpulin batu untuk melempar jumroh, ya. Paling sedikitnya 70 buah batu. Kemudian waramil ahjar, ini juga melempar jumroh, ya. Hukumnya wajibatul haj. Dikatakan tarki ma'murin, meninggalkan hal-hal yang bersifat wajib dalam haji. Ya, dia harus, kalau dia kagak melempar jumroh, dia harus bayar dam. Ya. Wa tawafil wada'i, udah selesai hajian semuanya, mau pulang. Kalau Asy-Syafi'iyah, mazhab Asy-Syafi'i itu tawaf wada wajibatul haji. Kata Nabi apa? Ij'alu akhirul ahdi bi baitikal haram. Jadikanlah perpisahanmu ini, kalau pengen keluar kota Mekah, pamitannya dengan tawaf wada perpisahan. Setelah tawaf wada, adabnya jangan lagi kembali ke Masjidil Haram. Nggak boleh belanja dulu yang bersifat, kecuali yang bersifat urgen, makanan sama obat boleh. Yang belanjaan udah nggak lagi, ya udah selesai. Nanti belanjanya lagi di mana? Kalau ke Jeddah, ya di Jeddah boleh, di luar tanah haram. Kalau pakai pesawat transit di Dubai, Emirat, ya boleh dari situ. Mau pulang-pulang kayaknya bilang oleh-oleh masih kurang, di airport lagi boleh, ya. Nah, tawaf wada ini intinya kita minta sama Allah agar semua amal ibadah kita Allah terima, ya. Kemudian kita pengen pulang, minta dikasih keselamatan, jalannya dengan aman. Dan ada satu doa, ya Allah, la taj'alu akhirul ahdi bi baitikal haram. Ini doa yang paling sedih nih kalau saya. Ya Allah, jangan kau jadikan hari ini, saat terakhir aku di depan Ka'bahmu, ya Allah. Gitu. Artinya apa? Biar balik lagi. Ya. Wa in kana hada akhirul ahdi bi baitikal haram. Ini salah satu doanya, ya Allah, seandainya hari ini adalah hari terakhir aku di depan Ka'bahmu, ya Allah. Jadi kagak ada lagi kesempatan kita ke Ka'bah. Umroh udah kagak, haji kagak. Mungkin dia faktor banyak apa nih. Gantilah dengan ampunanmu. Minta tuh. Gantilah dengan sorgamu. Itu permintaan kita, ya. Ketika kita tawaf wada, ya. Makanya kita kalau itu ulang Allahumma rzuqnal auda tsummal auda tsummal auda tsummal auda tsummal auda. Paling enggak 7 kali aja. Tikrorin ba'da marat, ya Allah. Bisa kesempatan berulang-ulang. Duitnya dari mana kek? Panggil bisa ke Ka'bah. Umroh, haji. Nah, jamaah kalau mau ikut umroh, saya mau berangkat lagi insyaallah tanggal 29 November ini, ya. Tawaf wada, ya. Tawaf wada kalau nggak dikerjakan kena dam, kecuali ada kecualinya. Zamannya sakit, ibu-ibu datang haid, udah, ya, nggak perlu lagi. Jadi kalau sehat, ya, wadaan, ya.
Baik. Kadamit tamattu' wal qiran. Ya, sama tuh. Damnya seperti dam haji tamattu dan haji qiran. Kalau dulu orang dulu kalau berangkat haji itu udah siapin bawa kambing. Kayak Nabi tuh umroh haji dari Madinah itu masih bawa kambing. Melanggar udah siap. Kalau sekarang masa kita bawa kambing dari Indonesia ke sono. Biasanya kan jamaah setelah daftar itu nanti ada living cost-nya. Maka situ ya itu yang diingatkan, disimpan untuk khusus haji tamattu ya, untuk beli kambing misalnya. Kalau nggak disisipin takut buat belanja karena setiap haji tamattu, haji qiran pasti bayar dam, potong kambing. Ada haji tamattu satu kambing, jamaah melanggar ya 2 kambing. Gitu. Ya kambing kami sama aja kayak di sini ya, yang gemuk-gemuk. Ya biasa di sana sekitar 400-500 realan. Makanya bagus pembimbing itu di awal sudah wanti-wanti. Itu diambilin doang uang damnya. Takut-takut jamaah kelupaan. Belanja. Jamaah kan di sana pulang dari masjid langsung lihat uang dagang, 5 real, 10 real. Belanja kelupaan kepake. Nah, sementara dia harus bayar dam tamattu atau dam qiran ya. Jadi disebutkan di sini kadam tamattu'i wal qiran ya, seperti membayar damnya dam haji tamattu, haji qiran ya. Kalau jamaah melanggar apa? Tidak ihram di miqat, tidak mabit di Muzdalifah, tidak mabit di Mina, tidak melempar jumroh. Ada pertanyaan, boleh enggak melempar diwakili? Boleh. Saya suka gitu tuh. Kalau di jamaah yang sepuh, dulu saya pernah bawa Pak Imam, Jenderal Imam, baru udah pakai ring. Sudah, yang kayak gitu kita bantu. Ya, udah bawa siap batu buat dia. Bapak di sini dia. Kita niat tadi. Saya niat melempar jumroh atas nama apa ya? Boleh. Baik. Jadi kadam tamattu'i wal qirani dzabhun ya, motong seekor kambing. Artinya maksudnya dzabhu syatin tujzi'u udhiyatan fil haram, menyembelih seekor kambing yang tujzi'u, yang apakah yang menjadi dibolehkan atau yang menjadi sah, udhiyatan ya, penyembelihannya fil haram, di tanah haram. Kemudian berikutnya fal wajibu 'alal 'ajizi 'anil dzabhi fihi, dan wajib maka wajib atas orang yang kagak mampu untuk menyembelih. Nah, ini maka repotnya di sini nih. Menyembelih kagak ada kambingnya, kagak ada uangnya, gimana tuh? Karena dia melanggar larangan ihram. Walau li ghaibati malihi, meskipun li ghaibah, artinya sebetulnya dia ada hartanya tapi hartanya ghaib ya, katanya sulit untuk dijangkau, itu kagak ada hartanya dah ya. Wa in wajada man yukriduhu, dan jika mendapatkan ada yang meminjamkannya gitu. Au wajadahu bi aktsara min samanil misli, atau dia dapetin kambing korban tapi harganya lebih tinggi daripada harga yang biasa, berarti uangnya masih kurang.
Ya, ini kan solusi-solusi. Bagaimana ya bapak melanggar, lalu kagak mampu untuk menyembelih kambing. Alternatifnya apa? Saumu ayyami salasati. Ya, urutan keduanya disuruh puasa. Puasa 3 hari di kota Mekah, ya, dan 7 hari setelah pulang. Ya, wasabatun idza raja'tum, itu ketentuan Al-Qur'an tuh. Bukan ketentuan travel, bukan ketentuan Departemen Agama, Al-Qur'an begitu. Paham ya? Maka wajib ya alal ajiz, artinya wajib mengeluarkan fidyah. Fidyah kagak mampu untuk menyembelih karena kagak ada uangnya. Dan jika ada yang kasih pinjam, atau ada tapi kagak cukup dananya nih, ya, bi aktsari min tsamanil mithli, artinya harga ininya tinggi, punya uang cuma 300 real, saat hajian kambing mahal-mahal misalnya 400 500, gimana tuh? Udah ambil jalan yang kedua, saumu, puasa 3 hari, ya. Tapi ini berat, suasana haji puasa berat, jarang. Paling yang terakhir ngabilah apa? Sedekah kepada fakir miskin, 6 orang. Fauran ba'da ihramin, nah, itu puasanya 3 hari segera tuh setelah berihram. Wa qabla yaumin nahrin, dan sebelum hari nahr, hari Idul Adha, ya. Walau musafaran fala yajuzu ta'khiru syai' minha anhu, meskipun dia musafir maka tidak boleh menunda sedikit pun daripada tadi, ya, puasa itu. Li'annaha tasiru qada'an, karena fidyah tadi kalau kita tunda menjadi qada, ya. Wala taqdimuhu 'alal ihrami bil haji, agak boleh juga, ya, agak boleh juga kita mendahulukan, ya, mendahulukan sebelum ihram haji, ya, lil ayah, karena kata berdasarkan ayat. Maksudnya bapak-bapak puasa duluan, ya, nggak boleh. Puasanya apa tadi? Setelah berihram. Wa yalzamu aidan saumu sab'at yaum, wa yalzamu, dan diwajibkan juga baginya aidan juga saumu sab'atin biwatanihi, ya, puasa 7 hari di negaranya. Ai idza raja'a ila ahli, artinya ketika dia kembali ke keluarganya, ya. Ini ayatnya, faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapatkan hewan korban atau dia kagak punya dana untuk menyembelih, fasiyamu salasati ayyam, maka dia harus puasa 3 hari itu di kota Mekah. Wa sab'atun idza raja'tum, ya. Di situ kagak ada, ya, karena kalau di syara ada ayat tersebutnya. Baik. Wa yusannu tawaliha katsalasah, dan disunnahkan itu puasanya yang 3 hari berturut-turut, Senin, Selasa, Rabu, gitu, ya. Qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, oh berarti ada, ya. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum, barang siapa yang tidak mendapatkan hewan sembelihan, hewan korban, hewan untuk kedam, maka wajib atasnya puasa 3 hari, ya, fil haji, di tanah haram atau di Mekah, ya. Wa sab'atin, dan puasa 7 hari idza raja'tum, apabila kita sudah
kalian sudah pulang ya. Wa yajibu alla mufsidi nusukin min hajjin wa umratin biwati badanatun. Nah, beda lagi nih. Wajib atas orang yang merusak ibadah hajinya atau ibadah umrohnya ya. Wajib atas orang yang merusak ibadah min hajjin wa umratin, baik ibadah hajinya atau ibadah umrohnya. Biwatin, apa dia merusaknya? Dia melakukan hubungan badan ya, belum tahallul awal udah kagak tahan ya. Kalau tahallul awal boleh melepaskan ihram ya, melanggar yang lain pakai minyak wangi boleh. Tapi kalau hubungan suami istri setelah tahallul tsani ya, setelah melempar jumroh biasanya. Ya emang kondisinya itu ada aja melucu-lucu. Dulu saya pernah saya kerja di maktab, saya ini Tahrus bin Nimah, kebetulan aja saya ikut tes menjadi pembimbing agama, mursyidin namanya, di maktab 46. Tes banyak soal-soal. Satu-satunya orang Indonesia saya diterima tuh. Tahun 2000 dulu. Emang kita niatnya bekerja mahasiswa liya. Teman-teman ada yang melek-lunok macam-macam. Hanya ada maktab. Saya daftar, tes, kayak pertanyaan beberapa banyak. Tahu-tahu saya lulus. Keluar tuh 16 lembar ketentuan. Intinya bahwa pembimbing maktab 6 Syekh Salahuddin itu. Udah saya diterima. Nah, saya mau cerita apa tadi ya? Ada mau cerita apa tadi? Tadi mau karena saya orang maktab, kan saya banyak punya kamar. Kamar apartemen. Kita ngatur kan, nanganin 4 jamaah haji kloter dan nanganin jamaah haji haji foroda, jamaah haji yang seluruh Indonesia, seluruh dunia, tapi orang Indonesia, pejabat-pejabat, TKI, pelajar. Udah, itu jamaah haji biasa memang. Kalau udah mulai haji selesai, kok selama pulang ya, udah pada kagak tahan. Pengen banget berhubungan suami istri, ada ini cari-cari kamar kan. Kalau yang emang dia sekamar berdua nyaman, kalau yang suami istri misah ya kan. Nah itu akhirnya kita bilang sama direktur, gimana kita sewain? Boleh sewain, bikin kamar barokah ya. Apa jamaah aja udah tahu kan, oh ya sekian real gitu aja. Baik. Haji foroda ya, haji plus. Baik. Kalau kita merusak ibadah haji kita, merusak ibadah umroh kita dengan sebab kita berhubungan biwaqin, itu dendanya lebih besar lagi. Bukan lagi kambing, tapi apa? Badanatun, onta. Kalau kagak ada onta, sapi. Ya. Nah, macam-macam. Bisifatil adhiyah, ya, yang memenuhi sifat-sifat secara syarat untuk dipotong. Wa in kana nusuku naflan. Nah, meskipun ibadah hajinya itu ibadah haji yang katakanlah sudah kategori kedua sunnah gitu.
atau jamaah ibadah umroh dah, mengatakan umroh haji kecil ya sunnah. Meskipun itu jamaah melakukan badan itu ngeluarin damnya bukan dari kambing tapi apa? Onta. Wal badanatu al muradatu al wahidi minal ibil. Nah, ya. Badnah yang dimaksud adalah satu ekor ibil, satu ekor onta. Zakaron kana au unta. Boleh onta laki-laki atau onta perempuan. Fa in ajaza anil badanati fa baqaratun. Jika dia tidak mendapatkan onta, maka boleh dengan baqarah. Ya, seekor sapi. Kan kalau onta sapi ibaratnya buat 7 orang kan. Kalau kita mau korban sapi, kambing ya kayak gini sama patungan tuh 7 orang. Oh, bayangin itu ya. Padahal itu istri-istri kita halal di dalam kondisi berihram, menjaga. Itu kan dalam rangka memerangi hawa nafsu kita. Ibaratnya kata Allah, tahu diri apa? Saya tahu diri. Tahan dulu sebentar. Lagi berihram. Ya. Nanti kalau udah di rumah di Indonesia mau 7 kali balik terserah dah. Lagi tahan dulu. Kalau dijalanin ya kena onta. Taib. Bagaimana kalau kagak ada onta habis misalnya? Sapi habis misalnya, ya. Fa in ajaza anha fasabu syahin. Jika tidak mendapatkan onta atau sapi, maka dia boleh penggantinya sab'u syahin. Ya, 7 ekor kambing. Tuh. Bagi orang yang berhubungan dalam kondisi berihram. Summa yukawwimu al-badnata, ya. Kemudian boleh juga dihitungkan nilainya, nilai onta itu. Wa yatasaddaq, kemudian bersedekah bikimatiha, dengan harganya, ta'aman, dengan bentuk makanan. Boleh juga onta berapa harganya segitu. Udah misalnya onta harganya berapa kan? Kemarin sapi berapa di sini? 20 juta lebih. Hah? Yang mahal-mahal 30 juta lah ya. 30 juta. Nah, itu boleh tuh sedekahkan apa dijadikan makanan. Ya. Tsumma yasumu an kulli muddin yauman. Kemudian dia berpuasa, ya, an kulli muddin yauman, dari setiap mud 1 hari. Puasa juga, mulai mud juga. Wala yajibu syai'un al mar'ati. Ini. Tapi kagak wajib atas istrinya. Yang kena denda apa? Suaminya aja. Ya, mungkin kalau isinya bisa nanda, nanti suami kagak. Jadi bagus ya, wala yajibu syai'un alal mar'ati, tidak wajib ya atas kaum ibu mengeluarkan fidyah tadi, hanya bapaknya aja yang kena. Bal tak samu, tetapi dia berdosa, ya. Wa ulima min qauli, dan diketahui dari perkataannya saya, bimufsidi nusukin, merusak ibadah, ya. Annahu yabtulu biwad'in, bahwa sesungguhnya hajinya itu jadi batal dengan sebab apa? Berhubungan suami istri. Itu namanya bimufsidi nuskin, merusak, nusuk kan ibadah. Nah itu ya. Jamaah jangan bayangin sekarang mah, dulu bagaimana dulu haji itu ya, berbulan-bulan, lama banget kan, dengan fasilitas yang serba
Enggak seperti sekarang ini, sekarang udah enak dah. Wa ma dzalika yajibu mudiu fi fasidihi. Ya. Dan serta dalam kondisi begitu juga wajib dia tetap apa? Mengeluarkan fidyah artinya yajibu mudiu wajib tetap melaksanakan fi fasidihi dalam kerusakan hajinya. Jadi gini, walaupun dia tadi sudah rusak kan gara-gara dia berbuat itu, dia tetap nerusin ibadah hajinya sampai selesai. Nah gitu ya. Wa qadaan fawran dan mengqada dengan segera. Wa in kana nusukuhu naflan. Nah, dan jika ibadahnya itu katakanlah hajinya haji sunnah ya, li'annahu in kana waqtuhu muwassa'an, jika waktunya masih luas, tadayyaqa alaihi bil syuru'i fihi, menjadi terasa sempit ya atas adanya dam tadi, bisyuru'i fihi, dengan dia memulai berihram. Wan nafla min dzalika yasiru bisyuru'i fihi fardhan. Ya. Jadi kan tadi dia hajinya haji sunnah. Tapi ketika dia sudah mulai ya, tetap itu menjadi haji wajib kan. Jadi ketika dia melanggar tetap dia kena dam. Gitu. Ketika dia sudah mulai dari berihram, artinya sudah masuk dalam kategori masuk ke larangan ihram. Ketika dia langgar, dia tetap kena dam. Ai wajibal itmami, artinya wajib terus untuk disempurnakan. Bapak-bapak melanggar, ya pas melanggar, udah, haji gua nggak sempurna, udah berhenti, kagak, tetap disempurnakan, ya. Nah, fidyah itu hikmahnya apa? Sama seperti puasa, kan puasa katanya kalau kita kagak zakat masih bergantungan, kalau sempurna. Nah, sama juga tuh. Jadi fidyah itu adalah menutup, menambal kekurangan-kekurangannya, ya, menjadi sempurna. Makanya jamaah yang ada juga ya, saya pernah juga, bagus juga saya ketemu kiai itu. Pokoknya walaupun jamaah katakanlah kagak ada yang kena dam, nggak ada yang melanggar berat, tapi takut dia ada salah omong, salah kata, atau dia kagak tahu rambut ada yang jatuh. Nah, untuk menyempurnakan semuanya udah sedekah aja. Nah, kasih dan 6 fakir miskin, itu lebih bagus juga, abdul. Ya, dalam rangka menyempurnakan ibadah haji. Jadi wajib al-itmami, wajib disempurnakan tuh kal fardi, seperti haji wajib ya. Bi khilafi ghairihi minan nafli, ada berbeda dengan yang lainnya daripada haji sunnah. Ada ulama yang enggak, katanya enggak wajib. Tatimmatun, ya ini sempurnaannya. Yusannu liqasidi makkata walil haji akadu ayyuhdiya syai'an minan na'ami yasuquhu min baladihi. Nah, ini zaman dulu ya. Disunnahkan bagi orang yang bertujuan ingin menuju Mekah, atau disunnahkan bagi orang yang berhaji, akidun, ditekankan apa? Ayyuhdiya syai'an minan na'am, dia ya menghadiahkan atau mengorbankan atau menyembelih sesuatu daripada binatang ternak, yasuquhu min baladihi, yang dia bawa dari negaranya. Zaman dulu ya, masing-masing berbawa tuh. Nabi aja bawa itu. Maka ketika Nabi di Hudaybiyah kan dicegat kagak boleh masuk, berarti hajinya rusak. Bilang apa? Sahabat,
udah kita nggak sempurna umroh kita. Sahabat silakan tahalul potong kambing. Satu pun sahabat kagak ada yang melakukan, diem semua. Nabi merasa agak nyaman juga hatinya. Masuk ke dalam tenda, bilang sama kerabatnya, ini kayaknya sahabat udah kayak Al-Hawariyun, pengikutnya Nabi Isa, udah ngebangkang nih. Saya suruh kagak pada jalanin. Dikasih nasihat, Nabi, Anda seseorang yang diteladani, diikuti, kagak usah ngomong. Keluar tenda, cukur rambut, potong. Nah, Nabi lakukan gitu. Itu namanya dakwah bil hal. Nabi keluar tenda, Nabi tahallul, Nabi potong. Itu sahabat tanpa disuruh semuanya begitu. Nah, berarti semua pada bawa iya suku min baladi, pada bawa kambing dari daerahnya masing-masing. Kalau kita kan kagak bawa, tadi tuh uang living cost disiapin. Udah ngerti jamaah haji, kita haji apa tamatu haji kiron, siapin ya. Jangan diapa-apain nih 500 real buat kambing. Siapin juga jaga-jaga kalau nanti ada yang melanggar, begitu emang. Jangan pikir belanja. Ini wajib agak ada. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu kita lihat. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ala ma qara'tuhu wa sami'tuhu min hadzal kitab Fathul Mu'in fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.